Satu lagi, pemahamannya adalah kalaulah memang istiwa itu bahwa Allah itu berada di semua tempat, di semua lokasi, ya, tentu Allah itu juga ada di bawah bumi. Ya. Allah itu juga ada di gua-gua. Kenapa? Karena orang berdoa juga didengar oleh Allah. Bahkan Rasulullah berdoa di Gua Hira, ya, itu berdoa kepada Allah dan Allah dengar. Berarti Allah juga ada di gua. Ya. Nah, pemahaman yang seperti inilah yang menyebabkan adanya pemujaan terhadap gunung-gunung, adanya pemujaan terhadap tempat-tempat pohon. Kenapa? Karena ada unsur Allah di situ. Ini hati-hati. Pengertiannya tidak sederhana, ya. Pengertian istiwa ini tidak sederhana. Kalau kita atau seseorang mengartikan bahwa istiwanya Allah itu adalah kekuasaan Allah, maka itu artinya Allah bisa ada di mana-mana. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah kontrol Allah. Semuanya adalah kuasa Allah. Gunung adalah milik Allah. Maka kalau pengertian istiwa itu adalah seperti itu, maka itu bisa diartikan bahwa Allah ada di gunung. Ya, tetapi Islam tidak memahami seperti itu. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami seperti itu. Akidah Islam adalah akidah di mana Allah istiwa di atas arasy. Ya, Allah beristiwa di atas arasy. Tidak hanya sebagai pengertiannya tidak hanya kekuasaan, tidak hanya kepemilikan, tetapi memang beristiwa di atas arasy. Nah, kita lihat sekarang. Ada sebuah hadis, ya, dari Nafi bin Jubair dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, lalu bertanya, adakah orang yang memohon sehingga aku beri permohonannya? Adakah orang yang meminta ampun sehingga aku ampuni dosanya? Demikianlah seterusnya hingga terbit fajar. Ya, ini kata-kata Rasulullah. Hadis dari Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kalau riwayat yang ini disebutkan bahwa setiap malam Allah turun ke langit dunia, ya, setiap malam. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa setelah 2/3 malam, setiap 2/3 malam Allah turun ke langit dunia, menanya, mengecek siapa yang berdoa minta pengampunan, akan kuberikan ampunan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Ini dalam hadis yang lain. Hadisnya banyak, ya. Hadisnya banyak, riwayatnya. Tetapi kita tidak fokus kepada kapan Allah turun, apakah 2/3 malam atau setiap malam dari awal sampai akhir. Tetapi yang kita fahami di sini adalah bahwa Allah turun. Ini yang terkadang menyebabkan orang gagal faham dengan istiwa. Nah, kalau Allah turun berarti istiwa kosong dong. Ya. Kalau Allah turun berarti istiwa kosong dong. Dan satu lagi, capek banget Allah turun naik tiap hari. Tiap malam. Capek banget Allah turun naik tiap malam. Kenapa kita bisa berpikir begitu? Kan katanya Allah istiwa di atas langit, di atas arasy, berarti Allah bersemayam di atas arasy. Arasy itu di atas. Kemudian ada lagi keterangan, dan ini tidak bohong, ya. Rasulullah tidak pernah berbohong. Ya, Rasulullah tidak pernah berbohong. Harus kita yakini. Allah itu tiap malam turun.
Apakah di 2/3 malam? Atau setelah Isya atau setelah kapan? Ya, nggak masalah. Yang jelas message-nya adalah Allah setiap malam itu turun ke langit dunia, ngecek siapa hambanya yang pertanyaan nakalnya, capek banget Allah turun tiap hari. Ngontrol. Capek banget Allah turun tiap hari. Kerjaan Allah memang itu aja. Kan tiap hari tuh. Dari terbit, dari malam sampai fajar. Setiap malam. Pertanyaan nakal lainnya adalah, ini yang selalu dilontarkan orang, ya. Selalu dilontarkan orang yang membuat umat Islam yang tidak mau belajar, tidak mau memahami, akan kebingungan. Nah kalau Allah turun, aras kosong dong. Ini putaran-putaran pemikiran oleh orientalis, ya, atau orang-orang yang tidak suka, atau orang-orang yang picik pikirannya. Maksud, nah ini harus kita pahami, ya. Silakan nanti baca di buku kitab Al-Ibanahnya, dijelaskan cukup, ya. Maksud dari turun itu adalah turun yang sesuai dengan zatnya, ya. Turun yang sesuai dengan zatnya, tanpa pergerakan dan perpindahan. Allah Maha Tinggi dari hal seperti itu, dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Kenapa kita bisa berpikir begitu adalah karena apa? Karena kita berpikir terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Betul nggak? Kita terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Kalau dikatakan bahwa Allah itu turun, berarti di atas kosong. Itu kan terikat dengan ruang dan terikat dengan waktu. Kalimat turunnya tadi. Iya, pengertian turunnya, ya, pengertian turunnya itu kita terikat oleh waktu, sehingga kita mengartikan seperti itu. Lah turunnya Allah dari pagi, dari 2/3 malam sampai fajar, itu kan waktu. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu nggak punya kerjaan yang lain. Bolak-balik turun tiap malam. Kenapa kita bisa memahami itu? Kenapa? Karena kita berpikirnya tidak bisa lepas daripada dimensi dan waktu. Sementara Allah itu adalah pemilik daripada dimensi ruang dan waktu itu. Itu adalah makhluk Allah. Itu adalah makhluk Allah. Dimensi ruang dan waktu itu adalah makhluk Allah. Dan Allah tidak mungkin terikat oleh makhluknya. Allah itu adalah sesuatu yang di luar daripada makhluk. Ya. Sementara kita adalah makhluk yang memang terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga begitu kita dikatakan bahwa Allah itu turun, kita langsung berpikir, nah kalau turun, ini dimensi ruang. Nah kalau turun, berarti di atas kosong. Seolah-olah Allah itu adalah di dalam ruangan. Kalau nggak di sana, dia di sini. Ya. Seakan pindah-pindah, gitu loh. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa turunnya Allah itu adalah turun yang tanpa pergerakan dan tanpa perpindahan. Kenapa? Karena turunnya Allah itu adalah sesuai dengan zatnya. Zat Allah itu kan tidak terikat oleh dimensi ruangan, dimensi ruang dan dimensi waktu. Ya. Tidak terikat oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Sehingga Allah itu tidak terikat, tidak bisa diukur dengan cara seperti itu. Kita tidak bisa lepas daripada pikiran karena kita berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Sementara Allah di luar daripada itu. Sementara Allah lepas daripada dimensi ruang dan dimensi waktu. Ya, karena otak kita, daya khayal kita terbatas dengan ruang waktu. Sementara ruang dan waktu itu adalah makhluk Allah.
Dan Allah tidak mungkin terikat oleh makhluk. Tidak mungkin terikat di dalam ruang dimensi waktu. Ya. Nah, ini saya sarankan biar kita nggak terlalu susah memahaminya. Tapi ini hanya saran saja. Bapak boleh pernah nonton nggak film Enemy of the State? Pernah nonton nggak? Sering kok diputar di TV. Kalau belum pernah nonton, silakan nonton. Cari aja di YouTube. Ada. Atau film Inception. Enemy of State itu pemainnya Will Smith. Yang orang hitam itu loh. Ya, orang hitam itu. Kalau The Inception, itu bintangnya kalau nggak salah Leonardo DiCaprio. Ya. Nah, Enemy of the State ini bukan seperti itu Allah ya, bukan seperti itu Allah. Tapi menggambarkan bahwa manusia sedemikian canggihnya, apalagi Allah. Enemy of the State itu kemanapun pergerakan si orang ini itu terbaca. Ya. Kenapa? Karena dia punya satelit. Ya, kalau nggak salah namanya bird eye, ya, bird eye, mata elang. Ya. Jadi apapun kegiatan orang di dunia ini terdetek ya oleh satelit. Kalau The Inception itu dia cerita tentang mimpi dia pindah ke dimensi. Ya, mimpi dia pindah ke dimensi. Tapi memang kalau nontonnya harus konsentrasi, harus konsentrasi. Tapi itu hanya untuk memudahkan kita memahami, ya, bagaimana pemahaman terhadap Allah. Ya. Atau bisa juga Bapak baca buku Agus Mustafa. Ada buku Agus Mustafa kalau nggak salah membahas tentang langit. Saya judulnya saya lupa. Bukunya ada di rumah. Ya. Judulnya saya lupa, tapi pengarangnya adalah Agus Mustafa. Nah, ini bercerita tentang bagaimana dimensi-dimensi langit itu, ya. Dan tentu saja dalam persepsi beliau, ya. Tentu saja dalam persepsi beliau. Nah, coba baca surat As-Sajdah. Buka surat As-Sajdah ayat keempat. Kalau tadi ayat kelima, ini ayat keempat. Dapat, Dek? Fatih? Coba baca, Dek. Ayat keempat. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin summa stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, ya. Summa stawa 'alal arsy, ya. Summa stawa 'alal arsy. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu maha sendiri dengan keesaannya dan istiwa di atas arasy, ya. Maha sendiri dengan keesaannya dan dia istiwa di atas arasy. Istiwa yang suci dari pengisian tempat dan penyatuan, ya. Ini yang difahami atau yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, ya. Bahwa Allah itu istiwa, dia suci dari pengisian tempat dan penyatuan. Jadi tidak bisa kita bayangkan bahwa Allah itu kalau dikatakan Allah istiwa di atas arasy,
Seolah-olah Allah itu berada di dalam arasy, ya. Seolah-olah Allah itu berada di dalam arasy. Nah, pengertian istiwa inilah yang kita fahami. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu istiwa di atas arasy, bersemayam di atas arasy, berarti dia duduk di atas arasy. Pertanyaan yang muncul adalah, mana yang besar, arasy atau Allah? Ya kan? Mana yang besar, arasy atau Allah? Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Kenapa? Karena kita masih berpikir dengan ruang. Ya, karena kita masih berpikir dengan ruang. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti arasy pasti lebih gede daripada Allah. Dan Allah berada di dalam arasy. Allah berada di dalam makhluknya. Betul nggak? Kalau kita berpikir seperti itu, kenapa? Otomatis kita berpikir dengan ruangan. Ya. Kita berpikir dengan ruangan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah itu bersemayam tidak suci dari pengisian tempat dan penyatuan. Suci dari pengisian tempat dan suci dari penyatuan. Allah tidak istiwa dengan makhluknya. Even itu arasy. Kenapa? Karena arasy itu adalah makhluk. Ya, karena arasy itu adalah makhluk, bukan Allah. Dan Allah tidak mengisi ruangan arasy. Dia beristiwa sesuai dengan zatnya. Sesuai dengan sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Kenapa? Karena memang pikiran kita, otak kita, mata kita itu terbatas dengan waktu, terbatas dengan ruang. Sulit banget bagi kita untuk melepaskan diri daripada berpikir secara ruang. Sementara Allah di luar daripada itu, lepas daripada itu. Jadi untuk masalah istiwa Allah di arasy, Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab Al-Ibanah ini ya memahami, meyakini, dan itu yang kita anut selama ini, bahwa Allah itu istiwa di atas arasy. Tapi istiwanya bukan seperti istiwa yang kita pikirkan. Istiwanya Allah itu tidak terlingkup oleh ruangan dan tidak terlingkup oleh waktu. Itu istiwanya Allah, ya. Tidak terlingkup dengan ruangan dan tidak terlingkup dengan waktu. Makanya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah cukup memahami bahwa Allah itu istiwa di atas arasy. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Kenapa? Karena itu memang di luar batas pemikiran kita. Di luar batas pemikiran kita. Karena kita berpikir dengan ruang dan waktu. Sementara Allah di luar daripada ruang dan waktu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, pikirkanlah segala ciptaan Allah dan janganlah kalian berpikir tentangnya. Ya. Sesungguhnya di antara kursi menuju langit terdapat jarak 1000 tahun dan Allah berada di atasnya. Pikirkanlah segala ciptaan Allah. Jadi yang difikirkan oleh kita itu adalah ciptaan Allah. Dan janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena sudah dipastikan tidak akan mampu kita berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena pikiran kita dibatasi oleh Allah. Batasi oleh apa? Oleh ruang dan waktu. Karena kalau kita memahami, memikirkan zat Allah, ini sesuatu yang di luar daripada batas kemampuan. Allah itu berada di luar daripada dimensi ruang dan dimensi waktu. Sehingga tidak bisa diakal-akalkan. Gitu. Tidak bisa dipahami dengan akal. Ya. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu tentang istiwa di atas arasy. Ya. Jadi malam ini
topik kajian kita cukup kita memahami apa itu istiwa dan di atas aras yang difahami atau yang harusnya difahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tafadhol, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Menjawab. Akhirnya salah masalah. Dalam hal ini menghadapinya seperti itu. Ya memang kalau kita berpikir tentang sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita, memang tidak akan bisa. Ya. Kita berusaha jelaskan. Ya, saya sama seperti halnya saya menjelaskan sekarang ini kepada bapak-bapak. Ya. Kan sekarang nangkap nih, masuk nih ya. Masuk ya. Sebenarnya ini bisa bapak-bapak transfer ke orang yang kalau bertanya tentang itu. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sementara lu berpikirnya diikat oleh ruang dan waktu. Tidak bisa lepas dari berpikirnya terlepas dari ruang dan waktu. Seperti pertanyaan tadi. Nah kalau Allah ada di atas aras, kemudian Allah turun tiap malam. Berarti di aras kosong dong. Itu kenapa muncul itu? Karena kita terikat oleh ruang. Kemudian kenapa muncul lagi pertanyaan? Lah, kalau begitu Allah bersemayam di atas aras, mana yang lebih besar? Allah atau aras? Itu kenapa? Karena ruang dan waktu. Seolah-olah kita berpikir bahwa istiwanya Allah itu duduk berada di dalam aras. Kalau berada di dalam aras berarti arasnya lebih besar. Sementara tidak, Allah itu lebih besar. Ya, jadi memang harus kita pahami, tidak semua hal-hal yang gaib ini bisa diakalkan. Ya, bisa diakalkan. Lagi, silakan. Kalau ada di mana-mana berarti kalau ada di sini juga dong. Ya itu pemahaman yang tadi. Pemahaman Mu'tazilah tadi bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya. Bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya di WC juga ada Allah dong kalau gitu. Ya. Allah itu tidak ada di WC. Tetapi yang ada adalah kekuasaan Allah pada waktu di WC itu. Ya. Allah memang menguasai. Tetapi Allah itu adalah istiwa di aras. Gitu. Betul? Ada lagi? Silakan. Apakah kita hanya untuk mengimani Allah itu hanya beristiwa atau kadang ada yang mentakwil gitu? Takwil pasti. Ya. Takwil itu pasti. Karena kalau tidak bisa ditakwilkan, kita akan kebingungan. Ya. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini beristiwa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lantas istiwa yang seperti apa? Karena kalau kita tidak mentakwil, ya, kalau kita tidak mentakwil, maka pengertian yang muncul adalah sama seperti halnya Mu'tazilah tadi. Tapi betul-betul seperti duduk di atas aras, duduk seperti singgasana. Kalau tidak ditakwil. Takwilnya apa? Yaitu takwilnya adalah bahwa Allah itu tidak diartikan seperti itu, gitu loh. Tidak diartikan berada di dalam ruangan fisik, gitu loh. Itu adalah hasil takwil. Itu adalah hasil takwil. Karena kalau tidak ditakwil, maka pengertiannya adalah sama seperti itu. Apa sebab? Kita memahami leksikal, kita memahami letterlet, ya, kita memahami letterlet. Maka itulah bahayanya kalau tidak ada takwil. Yang punya hak otoritas mentakwil itu siapa? Ulama yang punya otoritas. Jadi nggak semua orang boleh mentakwil, ya, tidak semua orang boleh mentakwil. Takwil itu perlu. Kenapa? Karena banyak
hal-hal yang tidak terjelaskan dengan tekstual. Ya. Yang untuk awam gitu. Iya. Iya. Untuk awam dia harus belajar. Harus memahami. Sehingga dia tidak bisa memahami. Dia tidak boleh memahami dengan apa yang pemahaman dia. Yang menjadi permasalahan kan adalah itu. Bahwa orang berusaha mencoba memahami sesuai dengan kemampuan dia, kapasitas dia. Harusnya tidak. Dia harus mengikuti para ulama. Ya. Itu kan sebabnya kalau salafi itu dikatakan bahwa apa yang disebut dengan salafi? Salafi itu adalah orang yang mengikut pada pemahaman salafus soleh. Ya, orang yang mengikut pada pemahaman salafus soleh. Kita disuruh menjadi salafi. Siapa salafi? Orang yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh melakukan takwil. Ada orang yang punya otoritas melakukan takwil. Nah, yang pemahaman kita yang tadi itu adalah hasil daripada takwil. Siapa yang tahu bahwa Allah itu tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu? Itu kan takwil. Kalau kita tidak mentakwil, maka pengertiannya adalah istiwa di atas aras. Bersemayam di atas aras, ya duduk. Duduk atau leyeh-leyeh di aras. Gitu. Kalau tidak ada takwil, tidak akan bisa menjawab pertanyaan mana yang besar, aras atau Allah. Kenapa? Karena secara tekstual, otomatis aras itu lebih besar daripada Allah. Kenapa? Karena Allah berada di dalamnya. Pasang AC nggak di sana? Di aras dulu. Nah ini, takwil itu harus. Itu satu keniscayaan. Tetapi tidak semua orang bisa mentakwil. Tidak semua orang boleh mentakwil. Bagaimana dengan orang awam? Ya belajar. Ya. Jangan mentakwil, tapi belajar. Untuk sementara waktu, ya bisa saja dia memahami, cukup sampai di situ. Tapi jangan nanya lagi. Kalau nanya lagi harus belajar. Karena orang mencukupkan. Istiwa, Allah istiwa di atas aras. Karena tidak mau mentakwil, ya pokoknya gitu, istiwa. Ya istiwa itu bagaimana? Karena apa? Karena kita berpikir dengan ruang dan waktu tadi, gitu loh. Sehingga ulama-ulama salaf itu mentakwil apa yang dimaksud dengan beristiwa itu. Nah, itulah yang kita jelaskan tadi. Bahwa istiwanya Allah itu tidak terlepas daripada ruang dan waktu. Tidak mengisi ruang, tidak mengisi waktu. Turunnya Allah itu tidak berpindah. Allah itu tetap di atas aras. Tapi kekuasaan Allah mampu menjangkau. Nah itu yang saya sarankan tadi. Bapak nonton Inception tadi. Itu ada, kalau bapak-bapak bisa mengerti film itu, mungkin agak mudah memahami ini. Mungkin agak mudah memahami. Tapi itu hanya ini aja. Bukan merupakan bagian daripada kajian tauhid kita ya. Itu hanya mempermudah saja. Kan iseng-iseng boleh sekalian nonton lah. Baik, tafadhal, ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.